Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Sebelumnya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sahabat-sahabat semua, saya sedang berada di lokasi nilam keluarga saya, ya, Pak D saya, yang lokasinya itu di TSM. Jadi tadi ini saya pulang dari Tumpu, kemudian singgah di TSM, melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan dari tanaman Pak D saya yang kemarin nanamnya itu sebelum saya mulai start penanaman di lokasi saya yang Tetelara. Pak D saya sudah start menanam di lokasi TSM ini. Nah, bagaimana model dan situasi tanaman pade saya ini, mari kita lihat sama-sama. Baik sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, kita bisa perhatikan ini adalah kondisi tanaman nilam pade saya yang kemarin sudah ditanam sekitar 1 bulan lebih. Ya, kondisinya sudah seperti ini dan terlihat sudah dilakukan proses pemupukan. Ya, kita bisa perhatikan ini terlihat masih ada pupuknya di sekitaran tanaman nilamnya. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, ini pertumbuhannya tidak serempak ya, tidak serempak. Ini sudah terlihat sudah mulai bercabang pohonnya. Ini sudah mulai rimbun tunasnya sahabat-sahabat semua. Kita bisa lihat di sebelah sini ini bekas bakaran kayu itu subur duluan. Kemudian yang di sebelah sini itu masih segini. Tapi kalau melihat kondisinya ini cukup luar biasa. Tumbuhnya sekitar 90% hidup semua. Dan mudah-mudahan ini bisa menghasilkan minyak asri nilam yang banyak sehingga dengan menanam di lokasi TSM ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi untuk kondisi tanahnya sahabat-sahabat semua, tanah di TSM ini tanah berbatu ya, tanah berbatu, dan untuk tanahnya sendiri itu hampir kemerah-merahan ya, hampir kemerah-merahan tapi tidak tanah merah. Kita bisa perhatikan seperti ini model tanahnya. Nah, ini tanah berbatu seperti ini juga tentu perlu kita berikan pupuk kandang ya sebenarnya, agar supaya proses pertumbuhan dari tanaman nilamnya ini lebih cepat ya dibanding dengan kita menggunakan pupuk kimia. Karena kalau di tanah berbatu seperti ini itu memang gampang-gampang susah kalau untuk ditanami nilam, karena berbeda halnya dengan kita menanam di tanah berpasir atau tanah yang biasanya kita temui di video-video sebelumnya. Nah, untuk lokasi atau luasan tanah ini kurang lebih sekitar 25 kali 50 meter ya, nggak cukup seperempat. Nah, ini kurang lebih bibit yang masuk di sini ini sekitar 3000-an lebih ya. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, kemarin ada yang bertanya kepada saya bagaimana caranya meningkatkan hasil panenan kita. Artinya begini, meningkatkan kadar minyak sebenarnya ini banyak metodenya. Dan sering kita temui bahwa berbeda lokasi ketika kita suling hasil panenan, hasilnya berbeda. Nah, ini coba kita akan sharing ya, kita akan sharing apa yang menjadi sebab dan akibat beda lahan itu minyaknya tidak sama, padahal sama-sama dirawat yang kemudian kebutuhan nutrisinya juga terpenuhi. Berapa yang saya temui sahabat-sahabat semua kemarin yang saya jadikan sampel dalam perhitungan analisa saya, pemilik nilam yang ditretes itu menyuling di sulingan saya dengan banyak 28 karung, itu bisa menghasilkan kurang lebih 16,8 kilo. Nah, berbeda halnya dengan beberapa tanaman yang lokasinya berbeda, itu 28 karung ada yang keluar hanya 11 kilo, 12 kilo, sampai 13 kilo. Kenapa kemudian ini berbeda? Jadi, saya sedikit berbagi informasi kepada sahabat-sahabat semua. Ini analisa saya dan pengalaman saya. Baik, kepada sahabat-sahabat semua, saya ulangi kembali. Apa yang menjadi pembeda antara kita menanam di satu lokasi itu berbeda hasil minyaknya dengan lokasi yang lainnya begitu. Nah, ada beberapa kesalahan yang dilakukan kita sebagai petani nilam. Yang pertama, itu kalau misalnya tanaman kita dirawat dengan benar, yang mulai dari media lahan kita itu sudah benar,
kemudian pemberian nutrisinya juga itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari tanaman nilam kita. Tetapi ada beberapa yang itu tidak diperhatikan oleh beberapa sahabat-sahabat petani nilam yang ada. Yang pertama itu soal metode panen. Ya, kemarin saya sudah sampaikan untuk cara panen nilam itu kadar minyak terbanyak itu ada di daun. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kadar minyaknya ada di batang. Dan yang ketiga, itu di akar sebenarnya tidak ada minyaknya. Presentasinya sangat kecil sekali, sehingga kalau kita memanen dengan metode dicabut, kemudian kita cincang lalu kita suling, itu beda halnya dengan ketika kita panen dengan metode digunting lalu dicincang dan disuling begitu. Karena dengan volume 28 karung atau 30 karung, hasil cincangan yang dengan akarnya jika dibandingkan dengan nilam yang hanya daun dan batangnya, maka tentu ini akan berbeda kadar minyak yang dihasilkan gitu. Karena presentasinya seperti yang saya katakan, 80% sampai 85% kadar minyaknya itu berada di daun. Ya, 15 sampai 20% itu ada di batang. Nah, sehingga ini yang menjadi penyebab kenapa sampai beda antara satu lahan dipanen dengan lahan yang lain sekalipun pemeliharaannya itu sama. Itu faktor pertama. Faktor kedua, ini di misalnya tanaman kita sudah umur 5 bulan atau sampai 6 bulan yang sudah siap untuk dilakukan proses pemanenan. Nah, ketika kita mau melakukan proses pemanenan, ini biasanya entah itu keluarga atau orang lain yang juga ingin menanam nilam kemudian pesan bibit ke kita. Ya, misalnya pesan bibit ke kita sehingga tanaman nilam kita yang sudah siap untuk dipanen tadi masih kita tunda, kita masih jual bibit terlebih dulu. Nah, misalnya ada pesanan 5.000 sampai 10.000. Kita potong ujung-ujungnya yang sudah siap untuk dijadikan bibit. Lalu ketika sudah dipenuhi semua pesanan bibit dari orang yang ingin menanam nilam, lalu kita lanjutkan dengan dipanen gitu. Nah, resikonya sahabat-sahabat semua, ini perlu kita tanggung sendiri. Artinya begini, seperti yang saya katakan dari awal bahwa kandungan minyak itu ada di daun. Nah, kalau misalnya pucuk daunnya kita sudah kurangi kurang lebih sekitar sejingkal, maka kalau dikalikan satu bibitnya itu 10.000, maka ini sampai berapa karung kalau kita mau kumpulkan. Nah, sehingga tentu ini akan berbeda hasil minyaknya dengan tanaman yang tidak diambil bibitnya lalu dipanen begitu. Nah, tetapi kalau untuk bicara profitnya, tentu saya tidak bisa melarang kepada kita semua untuk kalau bercerita hasil itu tentu akan berbeda. Karena kalau misalnya yang jual bibit tentu hasilnya itu dua dari penjualan bibit dengan hasil penyulingan. Nah, tetapi kalau misalnya yang tidak dilakukan proses pengambilan bibit, tentu ini hanya menghasilkan dari proses penyulingan itu sendiri. Tetapi, ya ada tetapinya. Kadar minyak yang dihasilkan lebih banyak yang tidak diambil bibit dibanding dengan yang diambil bibit gitu. Nah, sehingga jangan sampai salah sahabat-sahabat semua. Kalau misalnya perbandingan dari hasil penyulingan sekalipun jumlah kalau kita isi di karung 28 karung sampai 30 karung, ketika kita bandingkan antara yang tidak diambil bibit dengan yang diambil bibit, maka ini akan jelas berbeda. Hasilnya akan lebih banyak yang tidak diambil bibit minyaknya gitu. Tetapi soal hasil produksi misalnya ya dari keuntungan, tentu ini perlu kita analisa kembali, karena dari penjualan bibit kita dapat dan dari proses penyulingan kita juga dapat. Nah, sehingga itu bisa dicoba oleh sahabat-sahabat semua, bisa membandingkan mana yang lebih mendapatkan profit lebih banyak
ketika diambil bibit atau langsung aja disuling gitu. Biasanya kan kita kalau mau panen ada orang cari bibit, kita sayang kalau misalnya mau ngambilkan bibit karena tanaman sudah siap untuk dilakukan proses pemanenan. Nah, ini faktor kedua. Nah, faktor ketiga, sahabat-sahabat semua, ini di proses penjemuran pada saat melakukan proses pemanenan. Biasanya sahabat-sahabat semua, proses penjemuran itu dilakukan pada saat setelah dilakukan proses penyincangan. Nah, saya sarankan jangan melakukan proses penyincangan sebelum dilakukan proses penjemuran gitu. Jadi alurnya itu ketika kita sudah panen, ya kita sudah panen, maka panenan kita itu kita jemur terlebih dulu. Kita jemur barang 1 hari, kemudian kita lakukan proses penyincangan. Nah, setelah proses penyincangan jangan langsung dimasukkan di dalam karung, tetapi setelah melakukan proses penyincangan, diamkan aja dulu 1 malam, ya kita hamparkan begitu, lalu besoknya ketika sudah siang baru kita isi di dalam karung dan kita bawa di penyulingan gitu. Nah, karena sahabat-sahabat semua, kalau misalnya proses penyincangan itu dilakukan pada saat nilam kita masih basah, memang benar proses penyincangannya itu mudah dibanding dengan yang sudah kering. Tetapi sahabat-sahabat semua, ini akan mempengaruhi kadar minyak yang kita hasilkan pada saat proses penyulingan. Sebab kalau misalnya masih basah kemudian kita melakukan proses penyincangan, maka ketika dijemur, maka sedikit banyak sekalipun presentasinya hanya 2-5%, kadar minyak di tanaman nilam kita itu akan berkurang gitu. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia dalam melakukan proses pemanenan dan penjemuran sebelum dilakukan proses penyulingan itu sendiri. Nah, itu faktor ketiga. Kemudian faktor yang keempat, ya faktor yang keempat ini juga sering kita jumpai sahabat-sahabat semua, yang mana bahwa proses pemanenan itu dilakukan pada saat musim hujan. Ya, jangan sekali-kali melakukan proses pemanenan di musim hujan, sebab kalau musim hujan itu kadar air di tanaman nilam kita itu lebih tinggi, berbeda halnya dengan di musim panas. Nah, kalau misalnya ada waktu 2 minggu sebelum kita lakukan proses pemanenan itu ada panas, maka itu sangat baik dibanding dengan cuaca yang tidak menentu, ada hujan, ada panas, kemudian 2 hari hujan, 1 hari panas, kemudian kita paksakan untuk melakukan proses pemanenan, maka tentu ini akan berpengaruh pada hasil yang kita dapatkan nantinya. Nah, sehingga bersabar, yang penting di lahan kita rumputnya itu tidak banyak, dan ketika proses pemanenan itu datang, sekalipun kita lambat memanen menunggu cuaca panas datang, biasanya itu kan daunnya rontok ya yang di bagian bawah. Nah, ini masih bisa kita ambil kembali pada saat proses pemanenan yang kita lakukan. Ya, berbeda kalau misalnya tanaman nilam kita tidak kita rawat, rumputnya banyak, maka kita mengambil daun yang jatuh dari tanaman nilam kita, maka kita sangat kesulitan nantinya. Nah, sehingga ini yang harus diperhatikan kepada sahabat-sahabat semua dalam melakukan proses perawatan dan melakukan proses pemanenan di lahan kita gitu. Nah, jadi ada 4 faktor yang kemudian menjadi penyebab bagaimana kadar minyak yang dihasilkan itu berbeda dengan lahan A dan lahan B gitu. Nah, sehingga ada beberapa yang harus diperhatikan oleh sahabat-sahabat semua, dan saya sarankan mesti mencari mengupdate informasi di beberapa konten-konten YouTube lainnya, karena banyak konten-konten kreator di seputaran tanaman nilam yang memberikan edukasi, memberikan informasi terkait dari bagaimana cara merawat nilam itu sendiri. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, 4 faktor ini mesti diperhatikan sebelum kita melakukan proses pemanenan itu sendiri.
Nah, jadi ini ada Pak D saya datang. Nah, kepada sahabat-sahabat semua, saya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua terkait seputaran tanaman nilam. Bagaimana membandingkan ya, kenapa sampai berbeda antara tanaman nilam yang satu dengan tanaman yang nilam yang lainnya, padahal proses perawatan yang kita lakukan itu sama. Nah, jadi ada 4 faktor penyebabnya gitu. Nah, jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan mari kita diskusikan pengalaman saya, pendapat saya terkait soal membandingkan antara hasil produksi minyak asiri nilam kita. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya Setio Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.